Assalamualaikum semuanya, halo. Kembali lagi di channel YouTube saya Nurasisa23. Izinkan saya memperkenalkan diri untuk kalian yang belum tahu nih. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, biasa dipanggil Sasa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183. Jadi ini adalah tugas saya dari mata kuliah Filsafat, Ilmu dan Logika untuk memenuhi tugas yang kedua, yaitu sejarah perkembangan ilmu pada masa Yunani. Jadi teman-teman, berikut penjelasannya. Nah, perlu diketahui teman-teman, periode filsafat pada masa Yunani itu sangat penting bagi peradaban sejarah loh. Karena apa? Karena pada saat itu manusia mengalami perubahan pola pikir dari metosentris ke logosentris. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih itu metosentris dan logosentris? Jadi, metosentris adalah pola pikir yang melibatkan segala aktivitas di dunia ini dipengaruhi oleh dewa. Sedangkan logosentris adalah pola pikir yang secara logika memperjelas segala fenomena-fenomena yang terjadi, teman-teman. Namun teman-teman, ketika filsafat diperkenalkan, berubahlah pola pemikiran manusia menjadi metosentris ke logosentris, di mana mereka tidak lagi berpikir tentang metosentris nih, di mana segala sesuatu yang terjadi itu karena aktivitas dewa, tapi mereka sudah berubah ke logosentris, yaitu segala sesuatu yang terjadi itu memiliki sebab akibat ya. Nah teman-teman, pola pikir ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi manusia pada zaman itu. Dulu alam yang ditakuti bahkan dijauhi, sekarang malah didekati dan dieksploitasi untuk dijadikan bahan penelitian atau objek suatu kajian. Nah, pada proses inilah ilmu berkembang pada rahim filsafat, teman-teman. Jadi dulunya manusia itu sangat pasif dan hanya menerima dalam menghadapi fenomena alam. Sekarang mereka lebih proaktif dan lebih kreatif. Jadi teman-teman, perkembangan filsafat Yunani merupakan enter point dalam memasuki peradaban baru umat manusia yang kita nikmati dalam bentuk teknologi. Nah teman-teman, untuk menelusuri filsafat pada masa Yunani, kalau di video saya kemarin tentang ruang lingkup filsafat, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang asal-usul filsafat. Sekitar pada abad ke-9 sebelum Masehi atau paling tidak sekitar 700 sebelum Masehi di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan dan Sophia juga berarti kecakapan, teman-teman. Philophos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Namun teman-teman, ada yang mengatakan bahwa kata itu digunakan yang pertama kali oleh Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, teman-teman. Namun di antara pendapat kedua ini, yang paling tepat adalah pendapat oleh Heraklitos yang mempergunakan kata Philophos pertama kali. Jadi menurut Heraklitos, teman-teman, filosofos, orang yang ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan luas sebagai perwujudan daripada kecintaan akan kebenaran, dan mulai diaplikasikan atau digunakan pada masa kaum sofis atau Sokrates. Teoritis atau teori yang belum tentu diterapkan di kehidupan nyata, teman-teman. Jadi teman-teman, filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Dari kata-kata filosofia, teman-teman, akan muncul kata-kata filosofei dari bahasa Prancis, Belanda, dan Jerman. Sedangkan filosofos dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia artinya filsafat atau filsafat satu. Jadi mencintai kebenaran, teman-teman, awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang ilusi. Jadi awalnya bangsa Yunani selalu berpikir tahayul atau mitos. Sekarang mereka sudah mempergunakan daya pikir mereka untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Itulah tadi dari perubahan pola pikir dari metosentris ke logosentris, teman-teman. Jadi inilah awal manusia menggunakan rasio dan meneliti untuk mempertanyakan dirinya sendiri dan alam jagat raya ini. Kalau teman-teman ingat di video saya yang pertama, saya berbicara tentang filsafat. Itulah mengapa filsafat sangat identik dengan cara berpikir kritis dan mendalam, teman-teman.
Teman-teman, manusia hidup berdampingan dengan alam yang begitu luas ini, disitulah muncul pertanyaan mereka tentang rahasia alam ini. Yang pertama, dari mana sih datangnya alam ini? Terus yang kedua, bagaimana kejadiannya? Dan yang ketiga, bagaimana sih kemajuan dan tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosofos Yunani, teman-teman, sehingga tidak heran lagi kemudian mereka disebut dengan filosofos alam karena mereka mendalami atau meneliti tentang pemahaman yang begitu besar dalam filosofos alam. Jadi para filosofos alam juga disebut dengan filosofos pra-Sokrates. Sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filosofos pasca Sokrates yang tidak hanya meneliti tentang alam tapi juga meneliti tentang manusia, teman-teman. Berikut ada beberapa tokoh yang sangat terkenal di teman-teman pada sejarah perkembangan ilmu pada masa Yunani. Jadi yang pertama itu ada Thales, teman-teman, adalah filosofos pertama yang mengkaji tentang alam. Nah, apa sih sebenarnya asal-usul dari alam semesta ini? Nah, Thales menjawab dengan sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya, namun yang penting adalah pertanyaan yang dijawab oleh Thales dengan pendekatan rasional atau masuk akal, teman-teman. Jadi mempertimbangkan logis, bukan tentang lagi kepercayaan dan mitos. Thales mengatakan semesta ini berasal dari air, karena tiada kehidupan tanpa air, teman-teman. Benda seperti air bisa berubah menjadi gas, benda padat bahkan berubah menjadi es. Dan bumi ini pun berada di atas air. Teman-teman, berikutnya setelah Thales ada Anaximandros, yaitu 610 sampai 540 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa mencoba menjelaskan bahwa substansi atau komposisi dan sifat tertentu itu bersifat abadi atau kekal. Menurutnya dia tidak setuju dengan pendapat dari Thales yang mengatakan bahwa salah satu unsur itu cuma dipergunakan satu. Menurut dia itu seperti air dan tanah, artinya unsur utama alam ini harus mencakup segalanya, teman-teman. Yang dinamakan apeiron adalah air, maka harus meliputi segalanya termasuk api yang menjadi lawan dari air. Tapi teman-teman, Anaximandros ini tidak puas dengan hanya menunjukkan satu sebagai prinsip alam, tetapi dia lebih mencari lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Nah, berikutnya ada Heraklitos nih, teman-teman. Menurut Heraklitos pada 540 sampai 480 sebelum Masehi, melihat alam semesta ini, dia berpendapat bahwa alam semesta ini terus berubah. Dari sesuatu yang dingin dapat berubah menjadi panas, dan dari yang panas berubah menjadi dingin. Jadi itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dari alam semesta ini adalah bukan bahannya, teman-teman, melainkan dari aktornya. Nah, aktornya itu adalah api. Artinya adalah api aktor perubahan dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan di alam semesta ini. Berikutnya ada Parmenid dari 515 sampai 440 sebelum Masehi, teman-teman. Pandangan dari Heraklitos sangat bertolak jauh dengan Parmenid, yaitu menurut Heraklitos alam semesta ini dapat berubah, sedangkan menurut Parmenid itu tidak dapat berubah, teman-teman. Menurutnya realitas merupakan keseluruhan yang bersatu dan tidak bergerak dan tidak berubah. Nah, jadi yang kelima itu ada Pitagoras dari 580 sampai 500 sebelum Masehi, teman-teman. Ia mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur bilangan kuantitas. Ia berpendapat bahwa adalah bilangan unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Keenam ada Gorgias dari 483 sampai 375, teman-teman, sebelum Masehi. Ia datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Nah, menurut dia ada 3 proposisi. Yang pertama adalah tidak ada yang maksudnya realitas, sebenarnya itu tidak ada. Yang kedua adalah bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah sekaligus itu realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahu kepada orang lain.
Tadi tiga, menurut Gorgias ini dianggap oleh sebagai filosofos sebagai pandangan nihilisme, yakni kebenaran itu tidak ada. Jadi dia lebih ekstrim dibandingkan dari Pitagoras. Nah, berikutnya ada yang terakhir, yaitu Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah salah satu dan tidak dapat dipisahkan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian bagi seorang Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri. Semboyan yang paling digemari oleh Socrates itu ada di kuil Delphi, yaitu kenali dirimu sendiri. Teman-teman, puncak dari kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi, teman-teman. Ia adalah murid dari Plato, seorang filsafat yang berhasil mengemukakan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika yang disebut silogisme. Silogisme terbagi menjadi tiga, teman-teman. Berikut adalah silogisme yang terbagi menjadi tiga. Pertama adalah semua manusia mati. Yang kedua, Socrates seorang manusia. Yang ketiga adalah Socrates akan mati. Jadi dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pikiran. Jadi teman-teman, periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara kajian filsafat alam dan filsafat manusia. Yang paling menonjol adalah Plato, karena Plato dapat menyatukan pandangan dari Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu dapat berubah, sedangkan menurut Parmenides segala sesuatu itu tetap dan tidak dapat berubah. Nah, untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pendapat Heraklitos itu benar, tapi hanya untuk berlaku bagi alam empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku untuk ide-ide yang abadi saja. Nah, tadi kita sudah membahas tentang puncak keemasan dari filsafat Yunani, dan sekarang di buku ini tertulis filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles, teman-teman. Menuangkan pemikirannya, akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad. Sesudahnya sampai sebelum filsafat itu benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun setelah periode ketiga, mutu filsafat semakin merosot, teman-teman. Kemunduran filsafat sejalan dengan kemunduran politik. Jalan dengan terpecah belahnya kerajaan Makedonia menjadi perpecahan-perpecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great. Tepatnya pada ujung jalan zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatisme, filsafat benar-benar mengalami kemunduran, teman-teman. Jadi sekian dari presentasi saya dan paparan materi saya, teman-teman. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.